Pergi tamasya bawa agar-agar, tamasyanya di Mekarsari. Halo Sobat Belajar, di sini Kapurwo Besari. Halo semuanya, senang sekali bisa menyapa kembali Sobat Belajar yang ada di seluruh Indonesia. Nah Sobat Belajar, salah satu jenjang akhir khususnya ada misalnya di kuliah ya. Kalau sudah kuliah itu pasti merayakan wisuda, tapi nggak cuma kuliah sih. Di sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat ya, bahkan SMP dan SD kalau misalnya sudah di jenjang akhir nih, biasanya juga ada wisuda kelulusannya, dan bahkan TK pun ada loh Sobat Belajar kelulusannya, atau disebut dengan wisuda seperti itu. Nah, kali ini Kapuro akan membahas wisuda spesifik kepada yang sudah kuliah nih, karena kalau sudah kuliah kan pasti merayakan wisuda ya Sobat Belajar, ya salah satu rangkaian yang ditunggu sekali oleh si mahasiswanya dan tentunya keluarga, khususnya orang tua, karena di situ adalah momen bisa merasakan dan mengenakan pakaian wisuda gitu ya, dan itu adalah pencapaian tertinggi atau bahkan kayak harapan orang tua kepada anaknya gitu. Nah, jadi momen wisuda itu adalah menjadi momen yang sangat menyenangkan, juga membahagiakan dan penuh haru. Oh ya Sobat Belajar, kalau misalnya wisuda kan momen menyenangkan dan penuh haru ya, otomatis bahagia kan. Untuk pergi ke sana berarti orang-orang tuh mempersiapkan segala yang baik. Contohnya orang pergi ke sana tuh ya pasti dengan berpakaian rapi, khususnya kalau di Indonesia itu berpakaian selain menggunakan toga ya, itu biasa menggunakan kebaya atau pakaian formal untuk laki-laki, dan pergi ke sana biasanya naik mobil atau kendaraan-kendaraan yang membuat nyaman. Tujuannya bukan untuk pamer atau untuk ria ya, tapi tujuannya untuk supaya membuat nyaman dan ke sana tetap dalam keadaan yang baik juga. Oke. Selain itu di wisuda pun biasanya tuh kan ada perayaan yang maksudnya acaranya banyak gitu kan, terus juga ada penunjang foto-foto dan sebagainya. Nah, tapi ada yang unik nih Sobat Belajar. Kalau misalnya ke wisuda ternyata nggak pasti dengan mobil. Nih contohnya ada seseorang yang pergi ke wisudanya itu naik beca. Loh, kok naik beca gitu ya? Padahal orang yang lain nih naik ke wisudanya tuh naik mobil atau diantar sama apa gitu kan, kalau bisa sama helikopter gitu kalau bisa ya, tapi kan nggak bisa ya Sobat Belajar ya. Nah, siapa sih yang naik becak ke wisuda? Nah, ini adalah salah satunya adalah seorang mahasiswi lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang yang bernama Mbak Raini, dan beliau menjadi lulusan terbaik pada saat itu, yaitu tahun 2014. Nah, beliau ini diantar loh oleh bapaknya sendiri yang mengayuh beca ini. Ini adalah bapak beliau dan ini adalah Mbak Raini, yaitu mahasiswi lulusan terbaik dari UNES pada saat itu. Yang lain pakai mobil gitu kan, Mbak Raini ini pakai beca. Alasannya bukan untuk menjadikannya sesuatu yang sensasional, tapi karena memang pekerjaan ayah Mbak Raini adalah pengayuh beca gitu, dan Mbak Raini itu ingin menunjukkan kalau misalnya anak pengayuh beca pun bisa loh sukses di perguruan tinggi dan bahkan menjadi lulusan terbaik seperti itu, dan tidak malu Mbak Raini untuk menunjukkan pekerjaan dari orang tuanya. Nah, selain itu, Mbak Raini selain menjadi lulusan terbaik dan beritanya langsung viral ke seluruh Indonesia ya, pada saat itu akhirnya mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa nih Mbak Raini di London atau di London gitu kan, di Birmingham University atau University of Birmingham gitu, karena melanjutkan studi S2 bahkan S3-nya loh Sobat Belajar. Keren banget nggak sih? Nah, tapi itu nggak singkat, nggak dari masuk dari jadi mahasiswa baru langsung tiba-tiba lulusan terbaik lalu kuliah ke luar negeri. Beliau mengatakan ada banyak cerita, kesulitan ekonomi dan juga lain sebagainya, penuh dengan kekurangan. Tapi dengan semangat dan niat untuk membahagiakan orang tua dan membantu perekonomian keluarga, akhirnya Mbak Raini ini belajar dengan sungguh-sungguh, dan meskipun berbagai kekurangan yang dimilikinya tidak menjadi hambatan untuk menjadi mahasiswa yang sukses, khususnya menjadi lulusan terbaik di Universitas Negeri Semarang. Wah, sangat inspiratif sekali ya Sobat Belajar cerita dari Mbak Raini. Ngomongin cerita inspiratif nih Sobat Belajar, Kapuro akan membahas salah satu materi di cerita inspiratif. Apa itu? Yaitu gimana sih cara kita menyusun cerita inspiratif tersebut. Nah, terdiri dari bagian apa aja tuh cerita inspiratif? Oke, Kapuro akan membahas tentang hal itu. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Halo Sobat Belajar. Nah, Kak Purwo kan tadi sudah sedikit memberikan bocoran ya. Kalau misalnya Kak Purwo tuh akan membahas mengenai penyusunan dari teks cerita inspiratif. Tapi dari bagian strukturnya. Dari bagian apa saja sih, yang awalan apa, lalu isinya apa, dan penutupnya apa. Nah, sebelum kita melanjut ke arah sana, Kak Purwo mau sedikit mengingatkan. Kita mempelajari apa saja sih di tema atau di materi teks cerita inspiratif ini. Yuk kita cari tahu. Nah, Kak Purwo kan kemarin tuh sudah mempelajari atau mengajarkan mengenai ini ya, Sobat Belajar ya. Mengenai ini dia. Yang pertama mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan contoh. Lalu pada kesempatan lain, Kak Purwo juga telah menjelaskan mengenai unsur-unsur. Pada minggu ini atau pada live class hari ini, Kak Purwo akan menjelaskan mengenai struktur. Masih ada 2 lagi nih yang belum, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun dan kaidah kebahasaan. Jadi tetap saksikan live class bersama Kak Purwo untuk membahas mengenai teks cerita inspiratif. Oke, karena Kak Purwo akan membahas secara komprehensif, lengkap banget, pokoknya paket lengkap si teks cerita inspiratif ini. Yuk kita langsung ke bagian struktur. Mana nih struktur? Ini dia ya. Ke bagian struktur. Nah, ini dia. Oke, Kak Purwo punya pertanyaan nih untuk Sobat Belajar nih. Pertanyaannya adalah, bolehkah ada 2 konflik dalam cerita? Kok masih ada konflik sih Kak? Kan itu kan bukan adegan berantem nih Sobat Belajar. Yang namanya konflik itu bukan tentang berantem ya, berkonflik. Kak Purwo berantem, berkonflik dengan teman Kak Purwo. Nah itu salah satu konflik ya. Tapi konflik itu bukan kayak gitu doang. Bukan kayak berantem Kak Purwo sama teman Kak Purwo. Tapi permasalahan yang dihadapi. Nah kan kemarin kita sudah bahas ya, cerita inspiratif itu ada tokohnya. Lalu berdasarkan kisah nyata ya kan. Nah pasti si tokoh ini dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini pasti kena berbagai masalah. Nah, itu konflik Sobat Belajar. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih 2 konflik? Kan tadi kata kakak beberapa. Maksudnya dalam tema besar. Boleh nggak ada 2 konflik? Jawabannya apa Sobat Belajar? Kak Purwo nanya kok jawab sendiri. Makanya Kak Purwo kasih waktu kesempatan ke Sobat Belajar. Jawabannya apa Sobat Belajar? Boleh nggak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Boleh ya, boleh 2 konflik, 3 konflik, 4 juga boleh gitu kan. Nah, tapi akan membuat Sobat Belajar jadi lama menyelesaikan ceritanya. Karena setiap ada konflik, itu kan ada klimaks ya, atau titik puncak konflik ya, atau permasalahannya. Lalu ada anti klimaksnya. Oke, ini satu nih selesai nih permasalahan, lalu naik lagi. Seret ke bagian titik konflik atau titik permasalahan di bagian klimaks. Nah, setelah sampai turun lagi tuh ke anti klimaks 2. Misalnya 4 nih, naik lagi sama klimaks, turun lagi ke anti klimaks atau ke penyelesaian masalah, naik lagi ke klimaks, anti klimaks, kayak gitu terus sampai selesai. Kalau misalnya 4 ya 4 kali kayak gitu. Jadi naik turun kayak gitu. Nah, jadi lama ya, tapi jawabannya boleh ya. Oke, struktur dari teks cerita inspiratif sendiri terdiri dari yang pertama namanya adalah orientasi, Sobat Belajar. Nah, apa sih orientasi gitu kan? Nah, orientasi itu adalah bagian pengenalan cerita atau gambaran umum atau gambaran awal cerita. Seperti itu. Jadi di bagian ini bisa dijelaskan mengenai latar, setting, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini boleh dijelaskan mengenai latar, lalu juga mengenai tokohnya. Nah, lalu setelah tokohnya, di sini juga kita bisa menjelaskan mengenai alur cerita juga boleh. Tidak secara detail, tapi kita memberikan gambaran awal mengenai latarnya, latar cerita, tokoh cerita, siapa saja ya yang terlibat di cerita tersebut, lalu mengenai alur cerita. Nah, tokohnya di sini kan yang pasti dia punya nama ya. Ini pakai pengenalan aja di pengenalan diri ini ya, pengenalan diri singkat aja ya. Jadi dijelaskan secara singkat saja ya sahabat belajar seperti itu karena ini bagian orientasi. Oke, ini dia.
Ini adalah contoh dari struktur si orientasi itu sendiri. Kita akan lihat di sini ya. Nama ceritanya Paku dan Amarah gitu, oke. Pada suatu masa ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan orang-orang di sekitarnya. Oke, kita akan lihat ya di sini ada latar apa saja nih Sobat Belajar. Ada latar masa ya. Nah, meskipun masanya tidak diketahui ya. Lalu ada siapa atau tokohnya ya, yaitu anak laki-laki. Namanya ada nggak Sobat Belajar? Nggak ada ya. Lalu yang diketahui apa lagi nih dari cerita ini? Nah, adalah sifatnya cerdas, berbakat, tampan. Terus apa lagi Sobat Belajar? Ada lagi nih, egois. Lalu mudah marah. Nah, apa lagi nih Sobat Belajar? Jadi mudah marah ya, mengumbar kata-kata yang menyakitkan. Wah, ini dia nih, pemarah nih, si anak laki-laki ini. Kita ambil misalnya namanya Dipsi ya, Dipsi nih, si Dipsi ini nih. Si Dipsi ini nih adalah anak laki-laki yang cerdas, berbakat, dan tampan gitu kan. Tapi sayang si Dipsi ini, dia tuh mudah marah, sering mengumbar kata-kata menyakitkan gitu ya. Terus juga egois gitu. Ini tuh contoh dari orientasi. Jadi dikenalin dulu nih si tokohnya seperti itu. Nah, setelah kita mengatur orientasi, kita kan pergi ke yang kedua nih, struktur kedua. Apa itu? Perumitan masalah. Nah, jadi setelah kita tahu nih masalah dia apa, tadi apa masalahnya? Kalau misalnya dilihat di kalimat terakhir di bagian orientasi, banyak yang tidak mau mendekatinya gitu, karena sering mengungkapkan kata-kata yang kasar, menyakitkan hati. Seperti itu ya Sobat Belajar ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, adalah bagian yang menunjukkan masalah si tokoh gitu kan. Lalu konfliknya apa sih? Apakah kita akan tebak ya, apakah si tokohnya konfliknya dengan orang lain ya? Karena dia kan mudah marah ya, apa dia konflik dengan orang lain gitu kan, konflik dengan orang lain, lalu dia ternyata bertobat ke gara-gara berantem dengan orang atau apa. Nah, kita akan lihat nih. Tapi di bagian perumitan masalah namanya juga udah ada masalah nih, dirumitin, disusahin, berarti masalahnya mulai menjadi nih, mulai timbul berbagai masalah dan mulai susah dipecahkan atau mulai kelihatan bentuk masalah aslinya apa, seperti itu. Nah, kita akan lihat perumitan masalahnya ya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan perilaku anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide nih Sobat Belajar nih. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Wah, dikasih palu dan sekantong paku kepada anaknya Sobat Belajar ya. Mau ngapain ya Sobat Belajar seperti itu ya si anaknya ini ya. Nah, lalu dilihat nih, sang ayah berkata, setiap kamu mau marah-marah, ambil paku dan tancapkanlah ke pagar tua, gitu kan. Nah, yang ada di depan rumah dia gitu. Wah, ngapain ya menancapkan pagar yang ada di depan rumah dia nih. Nah, jadi di sini ternyata konfliknya tuh bukan berantem dengan orang lain, dan juga bukan berantem dengan ayahnya. Ternyata kirain kakak kan berantem dengan ayahnya, tapi ternyata tidak. Tapi dia ternyata memiliki konflik batin ya, konflik batin, dan ayahnya di sini sebenarnya berusaha nih untuk menyelesaikan masalahnya ini, tapi nggak langsung diselesain gitu loh. Udah, kamu jangan marah-marah, kan tidak segampang itu ya masuk merubah, tapi dikasih pelajaran. Nah, gimana sih supaya si anak ini mengetahui bahwa apa yang dimilikinya itu merupakan suatu masalah besar. Ya, dikasih paku sama pagar. Jadi setiap mau marah tuh ngetok paku gitu pagar ya. Terus ngapain fungsinya gitu kan. Kita akan lihat di cerita selanjutnya nih. Nah, lalu setelah tadi tuh di perumitan masalah, masuk nih di komplikasi nih. Nah, di komplikasi kan tadi masalah mulai rumit bermunculan gitu kan. Di komplikasi ini bagian puncaknya nih, mau ke puncak masalah nih. Meskipun di situ juga masih disebutkan beberapa permasalahan, tapi puncak masalahnya nih apa nih? Kayak gitu. Jadi di bagian komplikasi ini terdapat bagian yang namanya puncak masalah atau klimaks gitu.
Nah, puncak dari konflik atau inti cerita. Nah, bagian utama yang menjadi inspirasi. Oh, ternyata konflik atau juga inti dari cerita inspirasi adalah ini sobat belajar. Adalah yang menjadikan inspirasi. Nah, itu dia bedanya ya. Bedanya dengan misalnya drama atau misalnya teks cerita yang lain. Kalau misalnya si inti cerita dari teks cerita inspirasi adalah di bagian ini ya, di bagian komplikasi dan itu adalah menjadi inspirasi. Berbeda dengan fabel atau misalnya teks biografi itu sendiri. Nah, kita akan lihat nih apa sih yang menjadi bagian inspirasinya. Oke, komplikasinya. Pagar kayu itu ternyata cukup keras. Palu yang digunakan cukup berat. Jadi udah palunya berat, pagar kayunya susah gitu kan. Nah, sengaja nih si ayah nih nggak ngegampangin si anaknya gitu kan. Karena anak laki-laki itu begitu pemarah, pada hari pertama saja nih, sudah menancapkan 70 paku, berarti 37 kali marah-marahnya. Nah, lalu yang kedua, hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Wah, berarti udah nggak sering marah-marah lagi dong. Tadinya hari pertama 37, makin kesini nggak makin banyak, tapi berkurang jumlahnya. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku. Kok iyalah, daripada nancapin paku ya getok terus palunya berat, susah, lebih baik tahan aja, tahan gitu kan, tahan. Jangan dikeluarin, jangan keluar, tahan gitu kan. Nah, mulai itu kan berarti kan inspirasinya, wah berarti caranya si ayah adalah lebih baik menahan marah daripada kita menyalurkan gitu. Nah, lalu di sini cerita lagi nih sobat belajar nih. Suatu hari, anaknya itu tidak lagi memerlukan palu dan paku nih sobat belajar nih. Dia telah belajar menahan si palunya ini, atau si amarahnya ini nih. Dan si ayah merasa bahwa anaknya sudah mulai berubah. Terus si anak juga bilang gitu, kalau misalnya si dia tuh udah mulai berubah, udah bisa mulai menahan marahnya nih. Tapi apa yang dilakukan si ayah? Dia mengatakan, coba sekarang kamu cabutin tuh paku gitu. Nah, lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap marah, jika mampu menahan amarahnya dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap. Nah, kalau tadi si ayahnya menyuruh menahan amarah, untuk kalau dia mau marah dia nancepin paku, sekarang kalau bisa nahan amarah nih, dia cabut pakunya. Dilakuin nggak dilakuin, tapi apa yang terjadi ketika dia mencabut paku? Berhasil. Lalu nilainya apakah? Yuk kita akan cari tahu yuk di sini. Nah, lalu masuk ke bagian keempat nih. Apa nih di bagian keempat? Adalah resolusi ya, sobat belajar. Resolusi itu bagian penyesalan konflik. Nah, ternyata bukan konfliknya itu diselesaikan dengan menancapkan paku, tapi ada lebih dari itu. Apa? Resolusi dari sifat pemarahnya ini ternyata bukan caranya lebih baik nancepin paku atau lebih baik nahan marah daripada nancepin paku. Ternyata ada yang lebih dahsyat dan menginspirasi sobat belajar daripada hanya itu. Apa itu? Yuk kita cari tahu di sini. Nah, ini dia. Ketika dia mencabut paku nih, kan bisa dicabut tuh susah kan dicabutnya, cabut pakunya karena dia berhasil menahan marah gitu kan dan tidak jadi pemarah lagi. Terus saya menyampaikan pesan seperti ini kepada anaknya. Lihat pagar itu dan bekas paku yang kamu cabut tidak akan sama, tapi akan menimbulkan bekas. Itu pun sama ketika kita memberikan perkataan menyakitkan atau ujaran kebencian atau misalnya ujaran kurang baik kata-katanya kepada orang lain, maka akan menimbulkan luka di hati. Meskipun kita sudah meminta maaf, meskipun sudah berusaha untuk dimaafkan, tapi luka itu tetap akan ada berbekas dan itu akan tidak sama lagi perlakuan orang yang telah kita sakiti ketika belum disakiti. Seperti itu sobat belajar. Di situ dalam sekali pesannya. Ternyata itu maksudnya. Jadi ketika kita tidak marah-marah atau kita menahan marah itu lebih baik daripada kita marah-marah, mengubarkan kata-kata kasar, menyakiti hatinya, melukai hati seseorang kan. Meskipun kita sudah minta maaf, tapi lukanya masih membekas, sulit untuk dilupakan. Seperti itu. Nah, kita akan baca ya di sini. Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah rusak.
Nah, sama. Makanya, itulah bahaya dari yang namanya marah-marah atau menyakiti perasaan orang lain. Seperti itu. Jadi lebih ke menyakiti perasaan orang lainnya. Jadi konfliknya adalah menyakiti perasaan orang lain. Jadi bukan sifatnya si dia ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya tadi kakak menyampaikan pesannya secara eksplisit, itu juga ada bagiannya sobat belajar. Atau tidak ada penyampaian pesan. Nah, itu di bagian akhir, di bagian kelima. Nah, disebut apa? Yuk kita cari tahu yuk sobat belajar. Nah, itu disebut bagian koda. Di bagian koda ini berisi tentang kesimpulan atau juga mengenai inti dari ceritanya. Biasanya isinya tadi boleh rangkuman mengenai pesan moral yang disampaikan secara langsung atau ditulis langsung seperti yang kakak lakukan, atau secara tidak langsung atau implisit. Jadi kita harus mencari tahu gitu kan maksudnya apa sih. Ternyata tadi kan kalau misalnya tadi Kak Puro nggak jelasin ya, itu ternyata intinya adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang lain karena akan menimbulkan bekas luka di hati orang lain. Nah, jadi di sini boleh secara eksplisit atau secara implisit ya. Nah, ini boleh ya sobat belajar. Pokoknya disampaikan pesan moral ya atau kesimpulannya seperti itu. Oke, di sini ya kodanya, contoh dari kode ini adalah kode yang disampaikan secara eksplisit atau secara terang-terangan. Maksudnya apa ya? Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Sama kan apa yang kakak katakan tadi? Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf, nih ini secara eksplisit ya, dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Sedikit susah untuk dilupakan karena kata-kata tuh lah, ingat lidah tuh lebih tajam dari pedang gitu. Kalau luka di tangan, di fisik sembuh hilang. Kalau di hati kan gak ada yang tahu. Seperti itu. Nah, ini contoh kode yang secara eksplisit ya, atau terang-terangan maksudnya atau pesan moralnya. Seperti itu ya sobat belajar. Gimana sobat belajar? Sudah paham kan tentang isi struktur dari teks cerita inspiratif itu ya sobat belajar? Ada 5 ya. Tadi ya, ada orientasi, perumitan masalah, lalu juga tadi ada apa sobat belajar? Ada komplikasi, ada resolusi. Nah, yang terakhir apa? Pesan moral, pesan moral. Kok koda ya, bukan kode ya, koda ya, karena nggak dikode-kodein gitu kan. Kalau dikode-kodein pesan moralnya berarti dia pendekatannya secara tidak terang-terangan atau implisit, seperti itu sobat belajar. Oke, kita akan membahas sedikit ini ya, soal ya sobat belajar ya. Nah, ini dia. Kak Pura mau tanya nih sobat belajar nih. Masih ingat nggak? Bagian yang menampilkan permasalahan adalah konflik, koda, komplikasi, atau orientasi nih. Yang pasti permasalahan konflik. Permasalahan adalah konflik, jadi pasti konflik bukan. Koda tadi pesan moral ya, yang benar jawabannya adalah komplikasi ya, karena di situ ada inti ceritanya atau inti konfliknya yang menginspirasi. Jadi jawabannya C ya. Nah, jadi jawabannya adalah C, komplikasi itu ya sobat belajar, oke? Nah, pertanyaan nomor 2 nih sobat belajar nih. Jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi sesama, berikanlah manfaat meskipun hanya sebuah hal sederhana. Nah, kira-kira ini bagian ini cocok buat apa nih? Apakah orientasi, komplikasi, perumitan masalah, atau inspirasi nih? Aduh, yang mana nih Kak? Jadilah orang yang bermanfaat gitu kan. Yang mana nih Kak? Berikanlah manfaat meskipun hanya sebuah hal sederhana. Nah, kira-kira ini bagian mana nih? Kutipan kalimat tersebut cocok menjadi bagian orientasi, komplikasi, perumitan masalah, atau inspirasi. Nah, ini sebenarnya bagian apa sobat belajar? Bagian koda ya sobat belajar, karena ini lebih ke pesan moral ya. Ini koda ya, tapi kan di sini nggak ada koda ya. Nah, kira-kira yang cocok di mana nih sobat belajar nih? Orientasi tidak ya, karena di orientasi tidak bisa langsung menjadikan pesan moral, tapi pengenalan cerita, berarti bukan orientasi. Komplikasi, ada masalah, ada inti cerita, inspirasi. Nah, di sini ada inspirasi nggak ada. Nah, inspirasi kan di bagian komplikasi, gitu. Jadi,
Jawabannya yang paling mendekati adalah komplikasi. Kalau perumitan masalah ini baru jelasin masalahnya. Ini sementara nggak ada masalahnya. Seperti itu Sobat Belajar. Jadi ini yang paling mendekati adalah komplikasi. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagian yang berisi penjelasan awal masalah atau munculnya masalah. Nah, itu bagian apa nih Sobat Belajar nih? Ayo, bagian apa Sobat Belajar? Bagian penjelasan awal. Nah, namanya juga di awal ya. Tadi ada siapa? Penjelasan awal? Orientasi. Benar banget ya. Jawabannya A ya, orientasi itu ya. Nah, kalau komplikasi kan munculnya berbagai konflik gitu kan. Permukaan masalah mulai dimunculkan atau timbulkan. Peminatan masalah ini dikecoh ya, jangan salah ya, peminatan masalah. Oke, jadi jangan salah. Jadi jawabannya A ya. Oke, ini dia nomor 4. Coba ini ada sebuah judul dan juga teksnya ya. Kentang, telur, dan biji kopi. Ini kita kan baca dulu ya. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia telah hidup dia terus hidup seperti ini. Ayahnya pun hanya seorang koki di restoran kecil. Ini kira-kira bagian yang mana nih? Apakah orientasi, komplikasi, perumitan masalah, atau koda? Kita bisa lihat dari penggambarannya yang pasti ini masalah sih. Tidak mungkin berarti bagian koda. Karena di sini bagian pesan moral yang disampaikan ya. Perumitan masalah bisa jadi ya, karena di sini mulai rumit masalahnya. Namun di sini bisa lihat ya, ada seorang anak, ada ayahnya, tokoh-tokohnya, kepada ayahnya bahwa hidupnya tidak menderita lagi. Nah, di sini adalah latar kondisinya, penggambaran dari kondisi kehidupannya ya. Dan di sini di awal adalah penggambaran si tokohnya atau karakter-karakter yang adanya, sehingga ini cocok sekali untuk di bagian orientasi. Seperti itu Sobat Belajar. Oke. Nah, itu dia pertanyaan nomor 4. Kita lihat apakah ada pertanyaan nomor 5. Wah, ada nih nomor 5. Apa nih disebutnya? Resolusi adalah resolusi aku, itu bukan yang mempesona ya, beda. Oke, resolusi adalah penyelesaian konflik ya. Kalau ini klimaks, nah ini adanya di komplikasi. Ini koda, ini perumitan masalah. Oke, jadi jawabannya C. Itu dia Sobat Belajar, jawabannya. Wah, mudah banget ya Sobat Belajar tentang struktur teks cerita inspiratif, dan kita dengan membuat dan membacanya karena menjadi inspirasi kita. Gitu. Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.